Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 24 Desember 2021 dengan judul kita memakan buah pohon kehidupan. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih, terpujilah namamu ya Tuhan, oleh karena besar kasih Tuhan bagi hidup dan kehidupan kami. Lebih khusus panjang malam di dalam tidur kami hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami sangat rindu untuk belajar dan mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan kami dapat mempraktekannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Wahyu 2 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, barang siapa menang dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Mari kita ikuti penjelasannya. Mengingat kedatangan Tuhan yang segera, betapa kita harus tekun dalam membentuk seluruh tabiat kita menurut peta ilahi itu. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Bukankah hal ini layak untuk diperjuangkan? Jikalau kita kehilangan sorga, kita kehilangan segala-galanya, dan tidak satupun di antara kita yang sanggup melakukan hal itu. Jikalau kita mengingat sukacita kekal yang menunggu orang yang menang itu, dan percaya pada Kristus, sementara kita berjuang untuk penyempurnaan tabiat, apakah engkau berpikir bahwa kita tidak akan berbahagia? Haruskah hal ini membuat kita tidak berbahagia dalam meniru teladan Kristus akan penyangkalan diri dan pelayanan? Kita sedang mencari kehidupan yang sama ukurannya dengan hidup Allah, oleh sebab itu segala sifat kita harus disesuaikan dengan kehendak Allah. Kita harus mengarahkan hidup kita dengan sedemikian rupa, sehingga kita dapat datang kepada Allah dalam keyakinan dan membuat hati kita di hadapannya, memberitahunya segala keperluan kita, dan percaya bahwa Dia mendengar dan akan memberikan kepada kita anugerah dan kuasa untuk melaksanakan prinsip-prinsip firman Allah. Apa yang kita inginin adalah sorga, mahkota pemenang memasuki segala pintu gerbang kota Allah. Hak istimewa untuk memakan buah pohon kehidupan yang berada di tengah-tengah taman Firdaus Allah. Kita ingin memandang Raja itu dalam kemuliaannya. Oleh sebab itu, hendaklah kita setiap hari menunjukkan mata kita kepada Kristus yang memiliki karakter manusia sempurna dan berpegang teguh akan keilahiannya. Kita akan beroleh kuasa ilahi untuk menuntun kita dalam mengalahkan segala kecenderungan dan keinginan yang jahat. Saya berterima kasih kepada Allah untuk hidup saya. Saya beroleh suatu iman yang menatap kepada masa depan dan melihat pohon kehidupan di atasnya bertumbuh buah-buahan yang berharga, dan daun pohon itu adalah untuk menyembuhkan segala bangsa. Tidak ada lagi hati yang hancur, tidak ada lagi duka cita, tidak ada lagi dosa, tidak ada lagi kesusahan, tidak ada lagi penderitaan dalam kerajaan kemuliaan itu. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena firman Tuhan di pagi hari ini
memberikan kekuatan, semangat, dan motivasi bagi kami untuk melakukan segala aktivitas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini. Lebih daripada itu, memberikan penekanan kepada kami. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Terpujilah namamu, ya Tuhan. Pada pagi hari ini, hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada mereka, agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi dan kesukaran hidup saat sekarang ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan. Dan lebih daripada itu, mereka dapat menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi di bangsa dan negara kami ini. Kami menyerahkan para tim medis, Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Kiranya mereka dapat memberikan pelayanan dengan penuh sukacita. Kami juga menyerahkan semua guru-guru, kepala sekolah, dan setiap siswa di setiap lembaga pendidikan yang memasuki masa liburan ini. Kiranya Tuhan lindungi pelihara mereka, berikan mereka juga sukacita, berkat, dan lindungi pelihara mereka dari segala mara bahaya dan sakit penyakit apapun juga, ya Tuhan. Kami berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus. Kami juga menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, berikan sukacita dan pengharapan selalu dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan dan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka bersandar, berharap hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati kita semua.